Dalam kehidupan kita sekarang yang serba digital, tentu listrik menjadi hal yang sangat vital. Apalagi semua aktivitas keseharian kita pasti memerlukan listrik, handphone, televisi, bahkan sampai kereta. Tidak heran listrik menjadi energi yang selalu diperebutkan, mulai dari energi yang menyisakan banyak karbon atau dengan energi yang terbarukan. Dan saking pentingnya listrik untuk kehidupan manusia, di akhir abad ke-19 ada seorang ilmuwan memimpikan energi listrik gratis untuk semua orang. Namun naas, sebelum impiannya berhasil, proyeknya banyak dicekal dan digagalkan. Jika listrik dapat gratis dan bisa menyebar ke seluruh dunia, tentu para pengusaha takut kehilangan sumber pemasukannya. Karena listrik menjadi pemasukan terbesar bagi pengusaha maupun negara. Maka mimpi ilmuwan ini tidak pernah didukung oleh pengusaha. Bahkan ilmuwan ini sengaja dihilangkan dari buku-buku sejarah dunia. Jika kalian pernah belajar ilmu alam dan mendengar Tesla sebagai satuan intensitas magnet, atau Tesla Motors, perusahaan mobil listrik yang dipunyai oleh Elon Musk, atau bahkan kalian pernah menemukan menara besi yang mengeluarkan tembakan listrik bernama Hayden Tesla di permainan Clash of Clans, nama Tesla yang kalian dengar itu semua terinspirasi oleh ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. Untuk bisa mengetahui kegagalan Nikola Tesla dalam merealisasikan mimpinya tentang listrik gratis untuk seluruh umat manusia, maka kita harus tahu sejarah kehidupan Nikola Tesla itu sendiri. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli di tahun 1856 di sebuah desa bernama Smiljan di kota Lika, wilayah kerajaan Austria, yang sekarang masuk bagian negara Kroasia. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Tesla memiliki kakak laki-laki yang bernama Dan dan 3 saudara perempuan bernama Mika, Angelina, dan Marika. Kakak laki-laki Tesla, yaitu Dan, meninggal dalam kecelakaan berkuda ketika Tesla berumur 5 tahun. Ayah Tesla bernama Milutin Tesla, seorang pendeta Kristen Ortodoks. Ibu Tesla bernama Duka Tesla. Meski ibu Tesla tidak pernah menerima pendidikan formal, namun ibunya memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Dari garis keturunan ibunya yang berdarah Serbia inilah, Tesla memiliki kemampuan kreatif dan genetika bakat eidetic memory, yang sering juga disebut sebagai ingatan fotografis, yakni kemampuan untuk mengingat kenangan dengan detail. Bakat bakal inilah yang membuat Tesla menjadi ilmuwan futuristik dan eksperimental dan berpengaruh di kemudian hari. Saat berusia 5 tahun, tepatnya pada tahun 1861, Tesla mengenyam pendidikan sekolah dasar di desanya di Smiljan, di mana Tesla belajar bahasa Jerman, aritmatika, dan agama. Setahun kemudian pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke Gospic, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Di daerah Gospic inilah Tesla menyelesaikan sekolah dasar sampai sekolah menengah. Lalu pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac di bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gymnasium Karlovac. Kelasnya menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar karena sekolahnya ini berada di dalam Militär Grange, wilayah kerajaan Austria-Hungaria. Tesla menyelesaikan masa sekolah di Gymnasium Karlovac dalam tempo 3 tahun dan lulus pada tahun 1873. Dari masa sekolah, Tesla sudah menjadi seorang poliglot atau orang yang menguasai beragam macam bahasa, dan tidak tanggung-tanggung, Tesla di usianya yang belum sampai 17 tahun, ia sudah menguasai 8 macam bahasa. Selain itu, Tesla seperti yang sudah disampaikan di awal, ia punya eidetic memory atau ingatan yang amat kuat. Kelebihannya ini membuatnya jarang menulis bahan pelajaran atau coret-coret dalam mengerjakan suatu rumusan. Proses berpikir Tesla berlangsung di dalam kepalanya. Karena kemampuannya ini, pernah Tesla sempat dituduh mencontek oleh gurunya karena ia mengerjakan soal integral kalkulus tanpa membuat coretan atau hitungan sama sekali. Tidak heran, semasa sekolah, Tesla sudah menjadi kebanggaan, dan dari kepintarannya inilah sebelum lulus, Tesla menulis bahwa dirinya tertarik dengan demonstrasi kelistrikan oleh profesor fisikanya. Tesla mencatat bahwa demonstrasi fenomena misterius yang diajarkan oleh profesor fisikanya itu mengagumkan dan membuatnya ingin tahu lebih lanjut mengenai pelistrikan. Setelah lulus pada tahun yang sama, pada tahun 1873, Tesla kembali ke kota kelahirannya, yaitu Smiljan. Nah, bagi Tesla, karena tidak lama setelah Tesla sampai Smiljan, di usianya ke-17 tahun, ia terjangkit penyakit kolera yang sangat parah. Penyakit mematikan yang menyerang saluran pencernaan Tesla. Alhasil, ia terbaring di tempat tidur selama 9 bulan, dan selama masa pesakitannya ini Tesla hampir meregang nyawa beberapa kali. Melihat hal tersebut di saat-saat putus asa, ayah Tesla membangkitkan semangat hidup Tesla dengan berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika ia berhasil pulih dari penyakitnya.
Hal ini menjadi pertaruhan juga bagi ayah Tesla karena ayahnya menginginkan anak laki-lakinya menjadi pendeta seperti dirinya. Namun benar saja setelah Tesla mendapatkan semangat dari ayahnya, tidak lama ia pun langsung berangsur pulih. Di kondisi yang belum sepenuhnya prima, pada tahun 1874, Tesla pun menghindar untuk direkrut menjadi tentara Austria-Hungaria di Smiljan. Tesla melarikan diri ke Tomignach dekat Grakac. Di sana, Tesla menjelajahi pegunungan dengan mengenakan pakaian pemburu. Ia mengatakan bahwa berkontak dengan alam membuatnya lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Dalam masa pesakitan sampai masa pelarian untuk menghindar dari militer, ia membaca banyak buku. Dan Tesla mengatakan bahwa buku karya Mark Twain telah membantunya secara ajaib sembuh total dari penyakit kolera yang dideritanya. Barulah pada tahun 1875, Tesla mendaftar di pendidikan Universitas Teknologi di Graz, Austria, melalui beasiswa militer Frontier. Selama tahun pertamanya Tesla tidak pernah melewatkan kelas. Ia meraih nilai tertinggi dan lulus 9 ujian dari 2 kali yang disyaratkan. Tesla rutin dalam belajar, mulai bangun dari jam 3 pagi untuk belajar sampai jam 11 malam. Bahkan pada hari Minggu atau liburan pun, Tesla tetap belajar seperti biasa. Selain itu, ia juga memulai klub budaya Serbia dan bahkan menerima surat pujian dari dekan Fakultas Teknik yang dikirim pada ayah Tesla yang menyatakan bahwa anaknya, Nikola Tesla, adalah bintang peringkat pertama. Namun kegemilangan tersebut berubah drastis ketika Tesla memasuki tahun kedua. Tesla mulai berkonflik dengan Profesor Porsche mengenai dinamogram. Atas perdebatannya ini, Tesla gagal mendapatkan beasiswa dan dalam masa frustasinya ini, Tesla mulai ketagihan bermain judi. Di masa-masa ketagihan judi ini, Tesla bahkan pernah mempertaruhkan semua uang saku dan uang kuliahnya dalam satu permainan judi di suatu malam di kafe dekat kebun raya Joenum, yang mana kafe ini adalah tempat berkumpulnya siswa Graz. Pada tahun 1877, teman sekamar Tesla yaitu Kulisik kemudian melaporkan bahwa perjudian, merokok, dan minum kopi berlebihan telah mendominasi hidup Tesla. Tidak lama kemudian Tesla menghabiskan lebih banyak waktu di kafe daripada di perpustakaan. Bahkan ia mulai tidak mengikuti ujian apapun di tahun ketiga studinya. Dan meskipun Tesla cemerlang, ketidakhadirannya memaksa administrasi kampusnya mendrop out Tesla dari studinya. Akhirnya pada bulan Desember di tahun 1878, Tesla meninggalkan Graz dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia gagal dalam pendidikannya. Teman-temannya pun sudah berpikir bahwa Tesla telah tenggelam di Sungai Mur. Namun Tesla tidak memilih mengakhiri hidupnya. Tesla pergi ke Maribor, sekarang menjadi wilayah bagian dari Slovenia, di mana Tesla bekerja sebagai juru gambar dengan upah 60 florin per bulan. Di masa Tesla mengajar, Tesla menghabiskan waktu luangnya dengan bermain kartu bersama pria lokal di jalanan. Pada bulan Maret di tahun 1879, ayahnya Milutin Tesla pergi ke Maribor untuk memohon kepada Tesla untuk mau kembali ke rumah, tapi Tesla menolak. Tidak lama, pada tanggal 24 Maret di tahun yang sama, ia dikembalikan ke Gospic di bawah penjagaan polisi karena tidak memiliki izin tinggal. Di tahun-tahun ini juga Tesla telah mengalami gangguan saraf. Tak sampai 1 bulan, pada tanggal 17 April di tahun 1879, ayahnya Milutin Tesla meninggal dunia pada usia 60 tahun. Setelah tertular penyakit yang tidak diketahui. Meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa Milutin Tesla meninggal karena stroke. Selama tahun itu Tesla mengajar sebuah kelas besar di sekolah lamanya di Gospic. Keluarga besar Tesla tidak ingin Tesla hanya mengajar dan menyia-nyiakan bakat dan kepintarannya. Alhasil, pada bulan Januari di tahun 1880, dua paman Tesla mengumpulkan cukup uang untuk membantu Tesla meninggalkan Gospic untuk bisa pergi ke Praha untuk bisa melanjutkan pendidikan Tesla. Sayangnya, Tesla tiba terlambat untuk mendaftar di Universitas Charles Ferdinand. Karena sudah ada di Praha, Tesla tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Akhirnya ia pun tetap menghadiri perkuliahan filsafat di universitas sebagai auditor, meski Tesla tidak pernah menerima nilai untuk kehadirannya tersebut, karena ia tidak pernah terdaftar dalam administrasi kampus tersebut. Setahun belajar dan tanpa pernah mendapat gelar, akhirnya Tesla di usianya yang ke-25 tahun pada tahun 1881 memutuskan pindah ke Budapest, Hungaria untuk bekerja di bawah Tivadar Puskás, seorang penemu sentral telepon pada perusahaan telegraf di Budapest Telephone Exchange, Hungaria. Setelah tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan tersebut sedang dalam masa pembangunan. Otomatis tentu tidak akan fungsional, sehingga Tesla bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat sebagai gantinya. Dalam beberapa bulan, Budapest Telephone Exchange menjadi fungsional kembali dan Tesla dialokasikan ke posisi listrik utama. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat daya.
Setahun berselang pada tahun 1882, Tifidar Puskas memberikan Tesla pekerjaan lain di Paris dengan Continental Edison Company atau perusahaan yang dimiliki Thomas Alva Edison. Perusahaan Continental Edison pun memiliki beberapa subdivisi. Tesla bekerja di Société Électrique Edison, bagian di pinggiran kota Ivry-sur-Seine, Paris, yang bertanggung jawab memasang sistem pencahayaan. Di sana Tesla memperoleh banyak pengalaman praktis di bidang teknik elektro. Tesla bekerja keras dan sangat mumpuni dalam industri baru ini. Ia bahkan berhasil memasang lampu pijar dalam ruangan di seluruh kota Paris dengan utilitas tenaga listrik skala besar. Manajemen pun memperhatikan pengetahuannya yang maju dan segera menyuruhnya merancang dan membangun versi yang lebih baik dalam menghasilkan dinamo dan motor. Dengan bakat dan kecerdasannya, Tesla selalu berinovasi dalam pekerjaannya. Bahkan saat bertugas di Strasbourg pada tahun 1883, Tesla berhasil membangun motor induksi pertamanya setelah jam kerja. Bahkan Tesla selalu memecahkan masalah teknis di anak perusahaan Edison lainnya yang dibangun di sekitar Prancis dan Jerman. Lalu pada tahun 1884, manajer Edison yaitu Charles Batchelor yang bertanggung jawab atas instalasi Paris dipanggil kembali ke Amerika Serikat untuk mengelola Edison Machine Works, sebuah divisi manufaktur di New York City, dan meminta agar Tesla dibawa ke Amerika Serikat untuk bekerja di bawah arahannya. Thomas Alva Edison selain menjadi ilmuwan paling penting sepanjang sejarah Amerika, pencapaian luar biasa di perusahaannya dalam bidang teknologi yang dibuat Edison pun di akhir abad ke-19 memang bergema di seluruh penjuru Eropa. Tidak heran, Tesla yang masih berusia muda pun memiliki kekaguman yang besar kepada pencapaian Edison. Maka ketika tawaran itu tiba, tentu Tesla tidak mau menyia-nyiakannya. Dan barulah pada bulan Juni di tahun 1884, di usianya yang ke-28 tahun, akhirnya Tesla bermigrasi ke Amerika dan segera mulai bekerja di Machine Works di Lower East Side, Manhattan sebagai seorang insinyur. Karena seperti di Paris, Tesla ditugaskan untuk memecahkan masalah instalasi dan memperbaiki generator. Di Machine Works ini juga Tesla takjub, karena selain bekerja langsung di bawah arahan Edison, tempatnya bekerja pun dipenuhi oleh beberapa ratus masinis, buruh, staf pengelola, dan 20 insinyur lapangan yang berjuang untuk membangun utilitas listrik besar di kota Manhattan. Di hari-hari awal Tesla bekerja, Tesla hanya mengerjakan kerjaan sederhana namun dengan cepat, Tesla pun diberikan tugas-tugas yang rumit. Menurut autobiografi Tesla, setelah begadang semalaman memperbaiki dinamo yang rusak di kapal laut SS Oregon, Tesla bertemu dengan Batchelor dan Edison. Mereka menyindir tentang orang Paris yang keluar sepanjang malam. Tesla memberitahu mereka bahwa dirinya terjaga sepanjang malam untuk memperbaiki Oregon. Mendengar hal tersebut, Edison berkomentar kepada Batchelor dan menunjuk ke arah Tesla dengan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat baik. Selama Tesla bekerja di perusahaan yang dimiliki Edison, Edison terkesan dengan ketekunan dan kecerdikannya. Bahkan pada suatu hari, Edison mengatakan kepada Tesla bahwa dia akan membayar $50.000 jika Tesla berhasil memperbaiki desain dinamo DC milik Edison. Setelah berbulan-bulan bereksperimen, Tesla menemukan solusi dan akhirnya berhasil memperbaiki desain dinamo DC yang ditantang oleh Edison. Karena keberhasilannya itu pun, Tesla meminta uang yang dijanjikan oleh Edison. Namun sayang, Edison menolak keras dan malah menyampaikan hal yang tidak mengenakan kepada Tesla, dengan mengatakan bahwa Tesla tidak memahami humor Amerika. Mendengar perkataan tersebut dan merasa dipermainkan, akhirnya Tesla memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan Edison. Total, Tesla hanya bekerja selama 6 bulan bersama Edison, dan entah bagaimanapun memang kedua orang ini sangat berbeda dalam hal karakter. Thomas Alva Edison yang sudah menjadi CEO atau bisnismen yang sukses, sedangkan Nikola Tesla adalah ilmuwan tulen yang hanya tertarik menemukan penemuan-penemuan terbaru. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla sempat hidup hanya dengan mengandalkan sisa tabungan. Bahkan Tesla sempat menjadi pekerja kuli dengan menggali parit di Pittsburgh dengan bayaran $2 per hari. Di momen-momen ini Tesla menuliskan perasaannya dengan menuliskan, "Pendidikan saya yang tinggi di berbagai cabang ilmu pengetahuan, mekanika, dan sastra, bagi saya tampak seperti sebuah olok-olok dunia." Namun tidak lama, Tesla dikenalkan oleh mandornya ke seseorang yang bernama Alfred S. Brown. Brown ini merupakan orang yang berpengalaman dalam membuat perusahaan dan mempromosikan penemuan dan memperoleh hak cipta atau hak paten. Brown dan koleganya yaitu Charles Fletcher Peck yang berprofesi sebagai pengacara di New York, kemudian menjadi mentor sekaligus mengubah peruntungan Tesla. Mereka setuju untuk mendukung Tesla dari segi keuangan dan manajemen patennya. Mereka bertiga kemudian mendirikan Tesla Electric Company dengan pembagian keuntungan sepertiga untuk masing-masing mereka bertiga. Tesla, Peck, Brown, dan sepertiga sisanya untuk pengembangan perusahaan.
Setelah Tesla Electric Company didirikan pada bulan April pada tahun 1887, mereka pun mendirikan sebuah laboratorium di 89 Liberty Street di Manhattan untuk Tesla bekerja. Tesla bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan dan mengembangkan motor listrik, generator, dan perangkat jenis baru lainnya. Peck dan Brown menanggung semua pengeluaran dan biaya yang Tesla gunakan dalam semua penelitiannya. Mereka juga berkontribusi untuk memberikan saran agar alat yang Tesla ciptakan mudah dalam proses penggunaannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk Tesla mengembangkan motor listrik alternating current atau AC yang sudah Tesla impikan sejak lama. Akhirnya pada akhir tahun 1887, Peck dan Brown menyadari bahwa Tesla telah menemukan motor AC yang luar biasa dan mendorong Tesla untuk mematenkannya. Sebenarnya, listrik AC sudah diketahui sebelum Tesla menemukan, namun Tesla lah yang merancang sistem listrik AC yang terintegrasi dengan baik, berupa generator, motor, saluran transmisi, lampu, dan lain-lainnya yang menjadi listrik AC menjadi alternatif pengganti listrik direct current atau DC. Selama 2 tahun setelah Tesla Electric Company berdiri, pada akhir tahun 1887, Tesla fokus mengumpulkan paten, termasuk paten pertama yang diberikan kepada Tesla di Amerika Serikat, dan membangun serta memasang sistem di Ridgeway, New Jersey. Setahun berselang, di sepanjang tahun 1888, hampir inovasi Tesla dipatenkan. Bahkan, sistem baru Tesla membuat heboh media teknik yang mengomentari fitur-fitur canggih Tesla. Bahkan fisikawan William Arnold Anthony mengundang dan mengatur agar Tesla dapat mendemonstrasikan motor AC miliknya pada tanggal 16 Mei di tahun 1888 di American Institute of Electrical Engineers. Setelah Tesla mendemonstrasikan penemuan motor AC miliknya, George Westinghouse, penemu sistem tenaga AC pertama di Boston, terkesan dengan presentasi Tesla. Harus diingat, pada masa ini tidak banyak investor yang melirik sistem listrik AC yang menggunakan sistem listrik 2 arah atau bolak-balik. Di lain sisi, perusahaan terbesar teknologi yang dimiliki Edison tetap percaya dan fokus pada sistem DC yang ia miliki. Karena setelah mempelajari kelebihan dan kelemahan listrik AC, Edison berkesimpulan bahwa listrik dengan sistem AC tidak praktis dan sulit dijalankan. Dalam hal ini Edison tidak menyadari jika di tempat lain ada mantan pekerjanya, yaitu Nikola Tesla yang bakal menyainginya dalam industri listrik. Karena setelah terkesan dengan presentasi Tesla, salah satu pengusaha yang tertarik dengan listrik sistem AC adalah George Westinghouse. Meski Westinghouse sudah melakukan penelitian tentang listrik AC, namun sistem milik Tesla berjalan jauh lebih baik ketimbang miliknya. Alhasil Westinghouse mengajak Tesla untuk bekerja sama. Dan disinilah Edison dan Tesla mulai bersaing dan terkenal dengan masa War of Currents atau perang arus listrik. Apa yang disebut perang listrik adalah konflik besar antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison yang terjadi pada akhir tahun 1880-an dan awal tahun 1890-an. Inti dari konflik ini adalah mengenai jenis listrik mana yang terbaik untuk digunakan tenaga listrik, antara transmisi dan distribusi. Dalam perang arus ini ada 3 perusahaan besar, yakni Westinghouse Electric Company, Edison Electric Light Company, dan Thomson Houston Electric Company. Semuanya berusaha melakukan ekspansi dalam bisnis padat modal sambil saling meningkatkan laba secara finansial. Perang arus muncul dari pengembangan 2 sistem pencahayaan pijar arus arah atau DC seperti yang diperjuangkan oleh Edison, atau pencahayaan busur arus bolak-balik atau AC seperti yang dikembangkan dan didukung oleh Tesla. Edison yang sudah sukses sebagai penemu dan pembisnis menganjurkan sistem arus searah. Edison percaya bahwa arus searah lebih aman dan mudah dikendalikan, seperti pada baterai atau sel bahan bakar. Perusahaan Edison telah memasang jaringan DC sebagai listrik dominan yang dipakai di beberapa kota di Amerika sepanjang masa-masa awal kelistrikan, dan Edison ingin melanjutkan kesuksesannya tersebut. Tesla, sebaliknya, mempercayai bahwa arus searah sulit diubah menjadi tegangan yang berbeda. Maka Tesla yakin bahwa solusi dari masalah tersebut adalah AC atau arus bolak-balik. Tesla percaya AC lebih efisien dan hemat biaya untuk transmisi dan distribusi tenaga. Arus bolak-balik memungkinkan menaikkan atau menurunkan tegangan dengan mudah menggunakan transformator yang memfasilitasi transmisi jarak jauh dan meminimalkan kehilangan energi. Dalam perang ini, Tesla bekerja dengan George Westinghouse untuk lebih mengembangkan dan menyebarkan sistem arus bolak-balik. Ketika penggunaan arus bolak-balik menyebar, perusahaan lampu listrik Edison berpendapat pada awal tahun 1888 bahwa tegangan tinggi yang digunakan dalam sistem arus bolak-balik berbahaya dan bahwa desainnya lebih rendah dan melanggar paten sistem arus searah mereka.
Tidak lama kemudian, Edison memulai kampanye untuk merendahkan arus bolak-balik untuk melindungi royalti yang diperolehnya dari paten arus searahnya. Di pameran dunia di Chicago pada tahun 1893, tepat pada puncak Perang Saudara di Amerika, Edison menyebarkan informasi palsu tentang arus bolak-balik yang lebih mematikan. Untuk membuktikan pendapatnya, tim Edison bahkan sampai menyetrum beberapa anjing dan kuda di depan umum untuk membuktikan bahwa arus bolak-balik itu amat berbahaya. Memang, persaingan ketat perang arus di masa itu membuat dua perusahaan Edison dan Westinghouse saling adu propaganda dan demonstrasi publik untuk membuktikan keunggulan sistem masing-masing. Namun Tesla sudah mengantisipasi propaganda licik tersebut, maka Tesla terus memperbaiki sistemnya. Dan untuk membalas perlakuan Edison terhadap penyelewengan atas arus bolak-baliknya, Tesla pun membalas dengan melakukan demonstrasi yang spektakuler untuk membuktikan keamanan dan efisiensi arus bolak-balik. Tesla naik ke atas panggung dan membiarkan seluruh tubuhnya dialiri listrik tegangan tinggi, dan seperti yang ia harapkan, meski tubuhnya dialiri listrik bolak-balik dengan tegangan tinggi, tapi tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Akhirnya, perang arus ini berakhir ketika investor perusahaan Edison memintanya untuk beralih menggunakan listrik AC. Edison pun mengakui bahwa dirinya salah dalam memperkirakan potensi listrik AC. Setelah perang arus usai, dengan Tesla keluar sebagai pemenang, pada tahun 1893, Edward Dean Adams, seorang bankir kota New York dan presiden perusahaan konstruksi katarak air terjun Niagara, mendekati Tesla untuk meminta nasihat tentang mekanisme optimal untuk mentransmisikan daya yang dapat dihasilkan oleh air terjun. Adams bertanya kepada Tesla tentang keadaan teknologi saat itu, dan Tesla memberitahu Adams bahwa sistem miliknya akan menjadi yang paling dapat diandalkan dan bahwa sistem dari perusahaan Westinghouse untuk penerangan lampu pijar dengan arus bolak-balik dua fase sudah ada. Sebagai hasil dari konsultasi tersebut, The Niagara Falls Power Company memberikan kontrak kepada Westinghouse yang telah melisensikan paten motor induksi AC polifase Tesla. Meskipun pihak lain mempertanyakan apakah air terjun tersebut dapat memberi listrik pada seluruh kota Buffalo, New York, Tesla yakin air terjun tersebut dapat memberi listrik pada Buffalo dan seluruh Amerika Serikat bagian timur. Tesla dan Westinghouse pun memenangkan lelang proyek untuk membangun pembangkit listrik besar bertenaga air pertama di dunia di air terjun Niagara. Saat itu belum ada teknologi yang sanggup memanfaatkan energi yang sangat besar seperti itu. Berkat mereka berdua, tenaga yang sangat besar dari air terjun Niagara pada awal tahun 1895 bisa dikonversi menjadi listrik dan ditransmisikan jarak jauh menggunakan sistem AC, dan berhasil menerangi Buffalo dan seluruh kota New York. Teknologi pembangkit listrik tenaga air ini pun menjadi pionir dan diterapkan di berbagai wilayah di Amerika dan kemudian dunia. Berkat keberhasilannya memanfaatkan tenaga yang sangat besar dari air terjun Niagara, reputasi Tesla langsung melejit. Tidak berlebihan jika di saat itu Nikola Tesla sudah berhasil menyajarkan diri dengan penemu hebat Amerika lainnya saat itu, seperti Edison, Wright bersaudara, dan Alexander Graham Bell. Namun, kegemilangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Tesla tidak berlangsung lama. Karena pada tanggal 13 Maret di tahun 1895, gedung South Fifth Avenue yang menampung laboratorium Tesla terbakar. Kebakaran itu dimulai dari ruang bawah tanah dan menjadi begitu parah sehingga laboratorium Tesla di lantai 4 ikut terbakar dan ambruk menabrak lantai 2. Kebakaran itu pun menghancurkan karya-karya Tesla, baik yang tengah berlangsung dalam penelitian maupun koleksi catatan awal serta bahan studi, model, dan karya demonstrasi yang banyak diantaranya telah dipamerkan pada pameran dunia Columbia pada tahun 1893. Atas kejadian ini, Tesla sangat terpukul dan dalam satu wawancaranya dengan The New York Times, Tesla hanya mengatakan, "Saya terlalu sedih untuk berbicara. Apa yang bisa saya katakan?" Atas kebakaran itu juga Tesla menerima banyak ungkapan simpati dan penyesalan yang tidak terhitung banyaknya. Tidak hanya dari teman dan kenalannya tetapi juga dari orang yang Tesla tidak kenal. Akibat kebakaran itu pun membuat Tesla harus pindah ke 46 and 48X Houston Street dan membangun kembali labnya di lantai 6 dan 7. Sehari setelah pindah, Tesla benar-benar sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi. Namun Tesla menahan pukulan itu dengan tabah. Tapi dalam waktu 6 jam berikutnya, Tesla sudah sibuk membuat dan memberikan desain untuk merekonstruksi jenis osilator terbarunya, menyalakan laboratorium, dan memasok arus untuk beberapa eksperimen baru. Meskipun Tesla tidak berdedikasi pada penelitian biomedis, karyanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan radiologi dan elektroterapi frekuensi tinggi.
Bahkan bisa dikatakan Tesla lah adalah orang pertama yang menggunakan sinar X untuk tujuan pengobatan, yang menjadi landasan bagi radiologi. Tesla telah bereksperimen dengan sinar X yang masih belum diketahui dan tidak disebutkan namanya. Tesla menerbitkan 10 makalah tentang konsekuensi biologis dari radio sinar X pada tahun 1896 dan 1897. Penelitian sinar X-nya bersifat eksperimental, dan Tesla terus menyempurnakan mesin sinar X pada tahun 1896 dan 1897. Selain itu, Tesla adalah orang pertama yang menyadari dampak buruk radiasi sinar X pada tubuh manusia. Namun Wilhelm Röntgen di tahun-tahun yang sama mengumumkan penemuan X-ray-nya dan membuat dirinya dianugerahi hadiah Nobel. Selain pada X-ray yang membuat Tesla diungguli oleh Röntgen yang mana memang Tesla tidak ada ketertarikan, akhirnya Tesla kembali fokus pada minat awalnya, yaitu ke arah wireless transmission. Tesla pun menemukan bahwa sistem transmisi listrik tanpa kabelnya juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh ketika transmisi itu berosilansi pada frekuensi yang sama. Dan dengan prinsip yang sama, Tesla berhasil membuat radio remote control pertama. Nikola Tesla mengejutkan para peserta pameran kelistrikan Madison Square Garden pada tahun 1898. Dengan suara, Tesla menggunakan teknologi gelombang radio untuk mengoperasikan kapal dari jauh yang dianggap sebagai demonstrasi kendali jarak jauh yang pertama. Teknologi radio telah berkembang seiring berjalannya waktu dan kini banyak digunakan untuk produk-produk seperti peralatan rumah tangga dan sistem keamanan, seperti drone dan teknologi luar angkasa yang canggih dan tentu saja Internet of Things. Namun sama halnya dengan X-ray yang jadi hak paten Röntgen, radio pun terkenal dan menjadi hak paten Marconi. Karena dengan Tesla Oscillator, penemuan Tesla Marconi berhasil mengirimkan sinyal melintasi Selat Inggris. Kesuksesan Marconi dalam industri komunikasi pun membuat banyak pengusaha berinvestasi di bidang ini. Salah satunya adalah Jane Pierpont Morgan alias JP Morgan yang tertarik berinvestasi. JP Morgan menginvestasikan uangnya sebanyak $150.000 atau jika dirupiahkan akan menyentuh angka $2.346.105.000 ke Nikola Tesla yang berjanji akan membuat alat komunikasi lebih canggih dari Marconi. Bahkan Tesla menjanjikan dapat mengirimkan pesan melintasi Samudra Atlantik, karena saat itu Marconi hanya mampu mengirimkan pesan sejauh 86 mil. Setelah mendapatkan investasi yang besar dari JP Morgan, seorang pengusaha yang kaya raya, pada tahun 1899 Tesla memutuskan pindah ke Colorado Springs dan membangun laboratorium untuk melakukan eksperimen transmisi tenaga listrik tanpa kabel dengan petir buatan serta mendeteksi radiasi elektromagnetik dari petir. Tesla pun membangun sebuah Tesla Coil raksasa, sebuah menara yang diberi nama Wondercliff Tower di Shoreham, 100 mil jauhnya dari New York. Tanpa sepengetahuan JP Morgan dalam membangun Wondercliff Tower, Tesla pun mengembangkan impiannya sejak lama, yakni membuat transmisi energi yang bisa membuat listrik gratis dan menyebar serta menerangi ke seluruh penjuru dunia. Pada bulan Juli di tahun 1901, Tesla mengumumkan niatnya untuk mengembangkan pemancar yang lebih kuat untuk mengalahkan perangkat berbasis radio ciptaan Marconi. Untuk merealisasikan ide tersebut, Wondercliff Tower direncanakan Tesla akan ada 9 di seluruh penjuru dunia. Dari 9 tower yang Tesla rencanakan ini akan menciptakan listrik yang akan disalurkan ke tower-tower kecil sehingga sampai ke pemukiman penduduk, sehingga bisa menghidupkan benda berenergi listrik tanpa kabel. Bahkan dapat langsung digunakan untuk menggerakkan mobil, kapal laut, pesawat tanpa harus menggunakan BBM. Energi ini akan Tesla salurkan melalui udara dengan jargonnya, yaitu Free Energy for All. Namun setelah sekian tahun pengerjaan, Tesla belum juga mampu mendemonstrasikan alatnya tersebut dan malah meminta tambahan investasi $100.000 atau jika dirupiahkan menyentuh angka sebesar $1.589.700.000 ke JP Morgan untuk menyukseskan rencananya. Di tempat lain di bulan Desember di penghujung tahun 1901, Marconi berhasil mentransmisikan pesan kode Morse melintasi Samudra Atlantik, yakni mengkomunikasikan huruf S dari Inggris ke Newfoundland. Dengan fakta tersebut, JP Morgan menilai investasi pada proyek Tesla ini terlalu berisiko akibat ekspektasi pasar yang terlalu tinggi pada industri nirkabel. Kemungkinan lainnya JP Morgan khawatir jika proyek yang sedang dikerjakan ini berhasil, membuat Tesla malah memberikan listrik gratis ke seluruh dunia. Bernard Baruch, seorang konsultan bisnis perusahaan Morgan, menyampaikan ketakutannya ke JP Morgan dengan mengatakan, "Lihatlah, Nikola Tesla sudah menjadi gila. Yang dia lakukan adalah ingin memberikan listrik gratis kepada semua orang dan nantinya kita tidak bisa lagi membatasinya. Kita
tentu akan bangkrut jika mendukung orang-orang semacam Tesla. Mendengar saran dari konsultasi serta biaya yang semakin tinggi untuk membiayai kelanjutan proyek Tesla, akhirnya JP Morgan menolak permintaan Tesla. Pemikiran Tesla yang visioner dianggap akan merusak tatanan bisnis energi. JP Morgan berharap menara Wonderclife dapat menyediakan sarana komunikasi nirkabel yang menguntungkan. Tapi Tesla menginginkan agar semua orang bisa mendapatkan listrik secara gratis. Ide tersebut menuai protes keras dan ditolak oleh JP Morgan yang memutuskan untuk menyetop kucuran dana proyek menara tersebut karena ketika listrik gratis maka akan membahayakan kepentingan elit global dan dapat mengubah konstelasi industri energi kala itu. Rendahnya kepercayaan JP Morgan kepada Tesla, maka berhentilah kerjasama antara keduanya. Tesla pun terus mencari investor baru, namun mengetahui JP Morgan tidak membiayai lagi Tesla, membuat banyak investor dan pengusaha ikut ragu dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Tesla. Namun Tesla tetap memiliki keoptimisan dan berkeinginan besar, maka ia pun rela harus menjual aset pribadinya dan meminjam hutang ke bank. Pada bulan Juli di tahun 1902, Tesla merelokasikan labnya dari Houston Street ke Wonderclife. Dari tahun ke tahun, Tesla masih terus berupaya mewujudkan mimpinya menyalurkan energi ke seluruh dunia. Namun sayang, Tesla kehabisan dana pada tahun 1905. Dan sebelum sempat menyelesaikan impiannya, proyek ini dihentikan oleh Tesla. Otomatis, Tesla gagal dalam menciptakan sumber energi bersih yang tidak ada habisnya dan gratis untuk semua orang. Dalam hal ini, Tesla sangat menentang pembangkit listrik tenaga batu bara terpusat yang mengeluarkan karbon dioksida ke udara yang dihirup manusia. Karena Tesla percaya bahwa bumi mempunyai muatan listrik cair yang mengalir di bawah permukaannya, yang jika diganggu oleh serangkaian pelepasan listrik pada interval tertentu akan menghasilkan pasokan listrik tanpa batas dengan menghasilkan gelombang listrik berfrekuensi rendah yang sangat besar. Tesla juga termasuk orang yang paling awal mengkritik penggunaan energi fosil dan mengajak untuk menggunakan renewable energy dalam tulisannya pada tahun 1905. Visi besarnya adalah membebaskan umat manusia dari beban pengambilan, pemumpaan, pengangkutan, dan pembakaran bahan bakar fosil yang Tesla anggap sebagai sampah yang penuh dosa. Dengan kegagalan proyeknya pada Wonderclife Tower, pada akhirnya Tesla dikalahkan oleh apa yang disebutnya sebagai orang-orang bodoh, tidak imajinatif, termakan oleh kepentingan pribadi, orang-orang berkuasa yang berusaha melindungi industri-industri yang sangat menguntungkan dan berteknologi rendah yang telah mereka bangun seumur hidup. Apa yang diucapkan Tesla tersebut merujuk pada konteks karena JP Morgan dan pendukung lainnya pada saat itu melihat mimpi Tesla tentang energi bebas sebagai ancaman terhadap model bisnis mereka. Singkatnya, sebuah ancaman terhadap kapitalisme yang melaluinya mereka menghasilkan jutaan dolar. Tidak heran setelah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari Tesla, JP Morgan mengambil banyak dokumen serta alat eksperimen Tesla disita. Dan Wonderclife Tower pun dirobohkan pada tahun 1917 dan digantikan dengan real estate yang lebih berharga. Nama Tesla juga dimasukkan ke dalam daftar hitam perbankan dan komunitas industri. Dan yang lebih parah lagi, nama Tesla dicoret dari buku-buku pendidikan. Hingga kebanyakan orang tidak mengenal Nikola Tesla dan energi gratis gagasannya. Setelah kebangkrutannya, Tesla menghabiskan masa tuanya dengan menginap di penginapan murah sembari setiap harinya memberi makan merpati. Dari tahun 1915 hingga 1925, dia memiliki kantor di Egg West 40th Street yang dia sewa selama beberapa bulan sebelum pindah karena dia tidak mampu membayar sewa. Semakin tua, Tesla semakin kehilangan karismanya. Di tahun-tahun terakhirnya, Tesla menjadi vegetarian, bertahan hidup dengan susu, roti, madu, dan sayuran jus. Pada tanggal 7 Januari di tahun 1943, pada usianya yang ke-86 tahun, Tesla pun meninggal dalam keadaan miskin, seorang diri di penginapannya di kamar nomor 3327 di Hotel New Yorker. Asisten pemeriksa medis yaitu Wembley memeriksa jenazah Tesla dan memutuskan bahwa penyebab kematiannya adalah trombosis koroner. Tesla pun dikuburkan 5 hari berikutnya di tanggal 12 Januari di tahun 1943 di pemakaman Franklin, New York, Amerika. Majalah Time menghormati Tesla dengan menampilkan di sampulnya dengan tulisan "Seluruh dunia adalah pembangkit listriknya", yang mencatat kontribusinya terhadap pembangkit listrik. Tidak lama setelah kematiannya, agen pemerintah Amerika masuk ke hotel untuk mencari dan mengambil catatan dan file penemuan Tesla yang dianggap berbahaya seperti mesin gempa, alat gelombang pasang buatan, dan yang paling mematikan yaitu death ray atau sinar kematian. Sebuah senjata yang disinyalir dapat menghimpun partikel energi laser dalam intensitas tinggi untuk memusnahkan pesawat tempur, prajurit, atau apapun secara massal. Hingga saat ini masih banyak rumor liar yang mengatakan bahwa penemuan Tesla dimanfaatkan setelah kepergiannya.
Banyak yang berspekulasi bahwa teknologi-teknologi canggih bikinan Nazi saat itu berasal dari penemuan-penemuan Tesla yang telah dimodifikasi. Bahkan, hingga saat ini ada sejumlah proyek rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika di suatu tempat yang tidak diketahui oleh publik. Proyek-proyek yang berasal dari hasil jeripaya Tesla yang berhasil dicuri oleh agen rahasia. Sepanjang hayatnya Nikola Tesla mendedikasikan hidupnya untuk membuat alat yang berguna untuk kemanusiaan, mulai dari teknologi listrik, remote control, X-ray, hingga radio, baik langsung maupun tidak langsung, tidak lepas dari kontribusi Tesla. Kontribusi tersebut menjadikannya salah satu penemu terpenting dan salah seorang teknisi terbesar dalam sejarah. Tesla memberikan hidupnya untuk mewujudkan visinya, sementara ilmuwan lain menghasilkan jutaan dengan penemuannya. Pada akhirnya Tesla menjadi pria yang tidak punya uang dan terlupakan. Namun dari dedikasinya, Tesla telah menginspirasi banyak orang untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi bumi dan kemanusiaan. Dan jika sekarang kita bertanya, mungkinkah impian lama Tesla tentang energi listrik gratis untuk semua bisa tercipta? Layaknya Tesla, kita hanya bisa bermimpi sampai sekarang. Dan dalam hal ini, barangkali kesalahan terbesar Tesla adalah dia lebih memperdulikan masyarakat daripada keuntungan.